Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di salah satu majelis Allah ta'ala yang terbaik dan di salah satu rumah-rumah Allah yang dimuliakan. Maka hendaknya kita jadikan amal ini menghasilkan sesuatu yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, menindaklanjuti penjelasan kajian dari kitab Firqatun Najiyah, jalan orang-orang yang selamat. Di dalam bab awal, poin terakhir, bahwa manhaj Firqatun Najiyah memerintahkan, menganjurkan untuk i'tisam bil Quran was sunnah an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ciri khas dan merupakan karakteristik dari Firqatun Najiyah adalah i'tisam bil Quran, berpegang teguh kepada Al-Quran. Lah, yang dimaksud i'tisam bil Quran wa bis sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah menjadikan Al-Quran, menjadikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini
dijadikan sebagai jalan hidupnya, dijadikan dasar-dasar kehidupannya, dijadikan imam di dalam perjalanannya, dijadikan pegangan dan pedoman di dalam beragamanya, sehingga semua persoalan baik dalam hidupnya, rumah tangganya, seluruh aktivitasnya disandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Saya ulangi, menyandarkan, menggantungkan, mengembalikan semua persoalannya, baik urusan pribadinya, urusan keluarganya, dan segala sesuatunya disandarkan kepada Al-Quran dan kepada Sunnah. Nah, itu yang dimaksud i'tisam bil Quran was Sunnah. Ya, sama dengan pesan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, sama dengan yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika berpesan tentang solusi yang harus diambil ketika hidup di zaman yang terjadi banyak fitnah. Orang sudah hidup di zaman yang diliputi dengan fitnah, perselisihan terjadi, ikhtilaf, ya, perbedaan-perbedaan terjadi di mana-mana. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan. Apa kata beliau? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ya, pesan Nabi kepada kaum muslimin, solusi yang diberikan Nabi SAW, petunjuk yang diberikan oleh beliau saat umat Islam berada di zaman terjadinya banyak perbedaan pendapat. Ya, kalau umat Islam berada di zaman yang di situ perbedaan pendapat di mana-mana terjadi, maka solusi yang diberikan Nabi apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Itu pertama. Hendaknya engkau kembali kepada sunnahku dan kembali kepada sunnahnya para sahabat. Itu yang pertama. Yang kedua kata beliau apa? Abdu alaiha bin nawajid. Abdu alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah ini dengan gigi gerahammu. Maksudnya apa? Kitab hadis itu dicokoti ngoten. Yang dimaksud gigitlah sunnahku dengan gigi geraham itu maksudnya pripun? Cekelan Quran ini, hadis itu, sunnah itu dengan sekuat tenaga. Artinya jangan kamu berpaling darinya, dikembalikan kepada Al-Quran. Aku begini, ada sunnah-sunnah, cekel sudah apapun yang dinilaikan kepada kita. Ya, nah ini kan amalan-amalan sunnah itu kan dikoyak di zaman sekarang ini. Tahu dikoyak ya? Dikasih julukan-julukan yang buruk, dikasih nama-nama yang jelek, dikasih istilah-istilah yang mengerikan. Supaya apa? Satu, supaya orang membencinya. Yang kedua, supaya para pemeluknya itu meninggalkannya.
Maka dikasih merek-merek yang tidak baik, istilah-istilah yang buruk, fitnah-fitnah, tuduhan-tuduhan yang keji, supaya orang awam menjauhinya, supaya pelaku-pelakunya, pengamal-pengamalnya itu meninggalkan sunnah itu. Nah, itulah Nabi mengatakan, addu alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah itu dengan gigi gerahmu. Itu solusi yang diberikan Nabi. Yang ketiga apa kata beliau? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Solusi yang ketiga, hati-hati engkau dari perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Hati-hati dari perkara-perkara yang baru dalam urusan agama ini. Tinggalkan perkara-perkara baru itu. Ya. Itu yang diwasiatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalil dalam Al-Quran di surat Al-Imran ayat 103. Al-Imran 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ada terjemah. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Ya. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali agama Allah. Nah, yang dimaksud hablullah di sini ini apa? Talinya Allah itu apa? Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal Qur'an hablullahil matin. Inna hadzal Qur'an hablullahil matin wa nurul mubin wa shifaa'un nafi'. Beliau SAW mengatakan, sesungguhnya Al-Quran ini merupakan tali Allah yang sangat kokoh. Ya, sesungguhnya Al-Quran ini merupakan apa? Tali Allah yang sangat kokoh. Wa nurul mubin. Dan Al-Quran juga merupakan cahaya yang sangat terang. Al-Quran merupakan cahaya yang sangat terang. Wa shifa'un nafi', dan obat yang paling banyak memberi manfaat. Ini Al-Quran. Maka tafsir surat Al-Imran 103 dijelaskan oleh Nabi di hadisnya Imam Al-Hakim, yang dimaksud tali agama Allah itu adalah apa? Al-Quran. Tali agama Allah itu adalah Al-Quran, hablullahil matin. Nah, kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk i'tisam bil Quran dan sunnah ini? Dan kenapa ahlus sunnah atau yang disebut dengan firqatun najiyah berpegang erat, memerintahkan oleh pengikutnya, mengajarkan kepada umatnya untuk i'tisam bil Quran dan sunnah ini? Kenapa? Itu menjadi karakteristik dasarnya, sehingga mereka tidak meninggalkan Quran sedikit pun, tidak meremehkan Al-Quran, tidak menyepelekan Al-Quran, tidak menyampingkan
Al-Quran. Jadi Al-Quran dipegang erat-erat oleh mereka. Itu disebabkan i'tisam bil Quran memiliki keutamaan yang sangat luas. Ya, saya ulangi. Kenapa i'tisam bil Quran diperintahkan dan dijadikan karakteristik firqatun najiyah? Itu karakternya orang-orang yang selamat. Karena i'tisam bil Quran memiliki faidah-faidah, memiliki keutamaan yang sangat luas, sangat dalam, sangat besar keutamaannya. Makanya kula mbek sampean ojo sampai ngecul nih Quran, termasuk membacanya. Termasuk membacanya. Pun kula wanti-wanti tenan. Kula wanti-wanti tenan. Di antara bapak-bapak ibu-ibu, nggih, barangkali ada. Kayaknya ada. Nah, barangkali ada, kayaknya ada. Kok di antara kita ada yang enggak baca Quran sama sekali? Sampai 4 hari berturut-turut. Ya. Barangkali ada, tapi kayaknya ada gitu. Kok ono bapak-bapak, ibu-ibu mboten maca Quran 4 hari berturut-turut. Saya pesen saestu, pulang dari ngaji langsung baca Quran. Kalau pesen saestu, saya yakin ada itu. Kenapa? Kita dalam bahaya. Jadi nek kula mbek sampean sampai berturut-turut 4 hari enggak baca Quran, itu dalam bahaya. Sangat enggak baik. Atos ati kula mbek sampean mangke. Karena Quran itu roh. Quran itu ibarat air. Quran itu konsumsi, Quran itu vitamin. Kok ditinggalkan? Jangan. 4 hari berturut-turut pulang dari sini langsung baca Quran, Wis aja enteni meneh kasih do maneh kok. Wis tak keturutan saestu mangke. Kula pesen saestu. Embuh sak lempir, nek kabotan sak lempir ya setengah lempir ae. Ojo sampai enggak maca. Engko menjadi kebiasaan, Pak. Lah nek wis ngono itu bahaya. Ya, besok akan melanjutkan bahaya-bahaya orang meninggalkan atau i'rad anil Quran, mengenyampingkan Al-Quran. Apa bahayanya? Setelah pembahasan ini nanti kita akan bahas itu. Bahaya-bahaya orang yang berpaling dari Al-Quran. Sangat buruk dan mengerikan. Sangat buruk dan sangat mengerikan. Ibu-ibu yang di atas tolong kalau ada suaminya di bawah diingatkan. Ya. Di rumah langsung diingatkan, langsung ambilkan Quran, nek perlu dibuka no halamannya bisa. Ya, ojo sampai berturut. Kenapa? Bahayanya luar biasa, Pak. Ya, bahayanya luar biasa. Baik. Nah, sekarang kita akan bahas di antara kenapa kok ditekankan seperti itu. Karena i'tisam bil Quran itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antaranya, 1, dengan berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan berpegang teguh terhadap Al-Quran akan menyelamatkan seseorang. Masya Allah, menyelamatkan seseorang dari kesesatan. Ya, dengan berpegang teguh terhadap Al-Quran akan menyelamatkan seseorang dari kesesatan.
Kita diselamatkan oleh Allah dari kesesatan. Hal ini sebagaimana tadi disebutkan ya di surat 3 ayat 101. Surat 3 101. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina 100 wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Iya. Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasul-Nya Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. InsyaAllah. Ayat 101 itu penjelasan dari 100. Ayat 101 surat Al-Imran itu penjelasan dari ayat 100. Di dalam kitab Situ Duror disebutkan, dinukilkan dari Imam Ibnu Katsir bahwa ayat 100 dan ayat 101 memberikan dua penjelasan. Yang pertama, ayat 100 itu menjelaskan tentang program terbesar orang-orang kafir. Saya ulangi, ayat 100 dari surat Al-Imran menjelaskan tentang apa? Program terbesar orang-orang kafir. Apa program terbesarnya? Program terbesarnya adalah harakatul irtidad, gerakan pemurtadan. Itu ayat 101. Makanya disebutkan, coba antum lihat ayat 101. Hai orang-orang yang beriman, ya, intuti'u fariqan minalladzina utul kitab. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati, mengikuti sebagian, bukan semuanya. Jika kamu mengikuti sebagian dari jejak-jejak ahli kitab, yakni orang Nasrani dan orang, perhatikan, enggak semuanya. Jika kamu mengikuti sebagian jejak-jejak mereka, ya, maka yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Maka mereka akan mengembalikan kamu ke dalam kekafiran setelah kamu, apa itu? Kembali kepada kekafiran setelah beriman. Namanya apa? Murtad. Watan. Makanya kula ndak sampean hati-hati, kenali kebiasaan-kebiasaan mereka, adat-adat mereka itu apa. Ngono. Sing biasa senengane mercon. Titik mercon. Titik iku kebiasaan sinten? Itu bukan biasa dulinan biasa, itu ada keyakinan. Ngoten. Makanya di beberapa kelompok agama itu kalau hari raya ciri khasnya apa? Mercon. Nah, kula mbak sampean gak kepingin kalah, ngono lho. Akhirnya apa? Melu loh, ngono. Melu, Allah. Hati-hati. Itu bisa menjadikan kamu murtad dari agama ini.
Itu pelajaran pertama dari ayat 101. Ayat 101 wa kaifa takfurun, bagaimana kamu bisa kafir, ya, sementara kamu senantiasa dibacakan ayat-ayat Allah, Rasul ada di tengah-tengah kalian. Artinya apa? Di dalam kitab Situdurat dijelaskan, kalau umat Islam ini interaksi dengan Al-Qur'annya itu kuat, komunikasi dengan Al-Qur'annya kuat, tiap hari mengkonsumsi Al-Qur'an, tuh kan ayatnya, tiap hari dia baca Qur'an, tiap hari dia belajar Qur'an dan berpegang dengan sunnah, kekafiran itu tidak akan mempengaruhimu. Nah, gitu. Jadi untuk membentengi umat dari kekafiran dengan ilmu, dengan Al-Quran. Anak-anak ini diseni Quran, anak-anak kita diajari cinta Al-Quran, membaca Al-Quran. Lah nek kula mbek sampean gak moco, gak ngekei contoh, nggo endi anak-anak kula mbek sampean seneng karo Quran niku? Nggo endi anak-anak kula mbek sampean duwe contoh sing kena dilihat itu bagaimana? Nah, niki penting makanya pun ini yang pertama. Kemudian dijelaskan oleh hadis Nabi SAW yang dilihatkan oleh Imam Al-Hakim, ismatun liman tamassaka bih. Al-Quran itu akan menjadi penjaga. Ismatun liman tamassaka bih. Al-Quran menjadi penjaga bagi siapa? Liman tamassaka bih, ya, bagi orang-orang yang berpegang erat dengannya. Menjaga dari apa? Penjaga minad dolal, menjaga manusia dari kesesatan. Masya Allah, menjaga manusia dari kesesatan. Kemudian coba disimak ibu-ibu, surat Al-Maidah ayat 105. Al-Maidah 105. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu karena orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Insyaallah ini. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Yang dimaksud alaikum anfusakum dalam surat Al-Maidah ayat 105 memiliki dua tafsir. Memiliki berapa? Dua tafsir. Surat Al-Maidah ayat 105. Yang dimaksud alaikum anfusakum, jagalah diri kalian, itu memiliki dua tafsir. Tafsir yang pertama adalah penuhilah kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan kepadamu. Penuhi, tunaikan. Ya, a'da'i faraidhi. Tunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepadamu. Laksanakan tanggung jawabmu. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, yang dimaksud alaikum anfusakum itu adalah tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Makna yang kedua apa?
tegakkan amar ma'ruf nahi. Nah, kalau dua hal ini dilaksanakan dengan baik, dua hal dilaksanakan dengan baik. Apa dua hal yang dilaksanakan tadi? Satu nopo? Apa tadi? Menunaikan kewajiban. Jadi yang menjadi kewajiban kita tuh dijalankan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua apa? Amar ma'ruf nahi mungkar juga ditegakkan. Kalau dua perkara ini dijalankan dengan baik, apa kata Allah? La yadurrukum man dhalla. Orang yang tersesat tidak akan membahayakanmu. Orang yang tersesat tidak akan membahayakanmu. Idza tadaitum, jika kamu telah mendapat petunjuk. Jadi kesimpulannya apa? Jika seorang muslim sudah mendapat petunjuk, orang yang sesat tidak akan. Nah, supaya mendapat petunjuk tadi bagaimana? Al-Imran ayat berapa tadi? Loh, nyambung ke sana. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Jika kamu barang siapa berpegang erat dengan tali Allah, dengan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan petunjuk yang kepada jalan yang lurus. Kalau orang sudah mendapat petunjuk jalan yang lurus, maka orang yang tersesat tidak akan membahayakan. Walaupun direkod doyo, nggak akan berpengaruh. Lihat Bilal, ya, lihat Bilal, lihat Rabi'ah, sampai disetrika tubuhnya itu, dililit dengan besi yang dipanggang terlebih dahulu, nggak pengaruh. Kula mbak sampean kena omongan didik ini sudah rontok kabeh sunah ini. Kena ancaman dikit bingung, kena omongan dikit resah. Ini kayaknya dengan Qur'annya kurang kuat ini. Makanya baca Qur'annya sing kuat, baca Qur'annya sing kuat. Jejek hati kula mbak sampean ini. Cek gampang menyimpang. Ya. Istrinya diingatkan, ya kok sudah 3 hari nggak dengar suara istri baca Quran, ditegur, jangan didiamkan, jenengan tanggung jawab betul di rumah itu, Pak. Anak-anaknya disuruh baca Quran, diajari baca Quran, ya. Poin ini yang pertama. Yang kedua, apa keutamaan berpegang teguh dengan Al-Quran? Yang kedua, keutamaan berpegang teguh dengan Al-Quran, ya, akan terjaga dari terjerumus syahwat yang haram. Akan terjaga minasyahwatil muharramah, dari syahwat yang diharamkan. Surat 35 ayat 28. Surat 35 ayat 28. Iya, silakan. Iya. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Tafsir surah Fatir ayat 28. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an,
Berkata sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, laisa al-ilm bi kathratir riwayah au bi kathratil hadis. Yang dimaksud ilmu itu bukan orang yang pandai ceramah. Orang yang berilmu itu bukan orang yang pandai ceramah. Orang yang berilmu bukan orang-orang yang banyak hafalan hadis. Mohon diperhatikan. Orang yang berilmu bukan orang yang pandai ceramah. Orang yang berilmu bukan orang yang banyak hafalan-hafalan dalil. Walakinnal alim, akan tetapi yang disebut orang alim yang berilmu itu adalah kasratul khasyah, orang yang paling banyak rasa takutnya. Orang yang paling banyak rasa takutnya. Ini tafsir pertama di surat 35 ayat berapa tadi? 28. Tafsir yang kedua, bahwa ilmun nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, tahsilul khasyah, akan menghasilkan rasa takut kepada Allah dan rasa takut kepada dosa. Seulangi, ilmu yang bermanfaat menghasilkan rasa takut kepada Allah dan rasa takut kepada dosa. Disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ra'sul ilm khasyatullah, puncaknya ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Puncaknya ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Bun, PR-nya ini, apa hubungannya rasa takut kepada Allah, ilmu yang bermanfaat, dengan terjaganya orang dari syahwat? Tadi disebutkan keutamaan yang kedua, Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran akan menyebabkan seseorang selamat dari syahwat yang diharamkan. Nah, saat ini hubungannya antara ilmu yang manfaat dengan terjaganya orang dari syahwat niku nopo hubungannya? Korelasinya nopo? Coba nopo? Napa ibu-ibu, bapak-bapak kaitannya tawakuf ini? Napa? Korelasi ini napa, Pak? Kok bisa dihubungkan orang yang berpegang erat dengan Al-Quran terjaga dari syahwat yang diharamkan? Apa hubungannya? Dalam? Ya tadi itu, ilmu yang bermanfaat menghasilkan takut kepada. Nah, rasa takut kepada Allah itu yang menjadikan apa? Pengendali. Ngapunten. Bapak-bapak niki nek nesu-nesu ku sik misu-misu mboten. Enggak usah dijawab. Bapak-bapak nek nesu ngamuk gitu.
Sik kata-kata kasar sik keluar. Iki nek tak takoni ndokor mesti bengok ning ngene. Nggih, ngono ali. Awas, kalau ada bapak-bapak di antara jenengan yang sudah ngaji, nek ngamuk sik keluar kata-kata itu menunjukkan Anda enggak takut kepada Allah. Paham ya? Ilmunya belum nyentuh, akidahnya belum nyentuh ke hati. Sudah dipastikan, nggak usah ragu-ragu, sudah pasti sudah. Kenapa? Karena Anda tidak punya rasa segan kepada Allah. Kita tidak punya rasa segan kepada Allah. Rasa segan itu bisa mengendalikan keinginan-keinginan yang tidak baik. Nah, saged dipahami ya? Saged dipaham? Itu standar sing paling sederhana. Makanya rasa takut kepada dosa, rasa takut kepada Allah menjadi pengendali seseorang untuk melakukan suatu dosa. Sehingga itulah doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doa Nabi? Allahumma qsim lana min khasyatika. Allahumma qsim lana min khasyatika. Ya Allah, curahkan kepadaku rasa takut kepadamu. Ya Allah, curahkan kepadaku rasa takut kepadamu. Kemudian matahulu bainana wa baina maksiatik, wa tahulu bainana wa baina maksiatik. Maka dengan rasa takut kepadamu itu menjadi penghalang. Rasa takut kepadamu menjadi penghalang antara diriku dengan maksiat kepadamu. Tuh kan? Rasa takut kepadamu menjadi penghalang antara diriku dan maksiat kepadamu. Jadi yang menghalang-halangi orang dari perbuatan maksiat niku napa? Napa? Rasa takut niku. Makanya kenapa ahli sunnah mengatakan akidah termasuk nangani korupsi akidah. Sudah paham nih Pak? Sebabnya wong kudu rasa wedi, gak mungkin nyolong. Sampean men-men kok nyolong penciti tonggo. Ana penciti tonggone mentus-mentus. Kok eman, kok kedisian codok dalile. Disi iya ngono. Kalau kita punya tetangga kafir, punya pohon mangga, boleh kita ambil? Kafir, tonggone kafir. Kafir Pak, kafir tonggone. Boleh nggak Bu? Enggak. Kafir, tonggone kafir. Manggane mentus-mentus ngoten. Iki nek kata disi codot ngono kok. Boleh diambil? Enggak boleh. Merasa diawasi oleh Allah. Tidak mungkin berani. Kejujuran itu akan menjadi watak orang yang takut kepada Allah. Makanya meso nggak mungkin meso. Mesti gak bener ini kumpul. Tadi ngaji turun ngono oleh. Ya. Sampai sing wedok dilokno gapleki. Lah kenapa kok sampean dapat istri gaplek kuwi? Kok ndolek tapene pisan? Masuk kalimat begitu dikeluarkan oleh seorang suami yang soleh, yang taat? Gak mungkin. Ayo dievaluasi. Ya, kemarin kita diagnosa itu ibu-ibu yang goncang jiwanya, ketahuan semua ternyata suami-suaminya itu kasar-kasar kalau ngomong. Nah ini ngaji masuk roh tau, pas ngaji niku ya kalimat thayyibah semua ini. Kepleset subhanallah ngono. Barang di omah siji ya. Nah itu berarti ilmunya belum kan? Sampun nggih, itu faedah yang kedua. Isa dulu ya. Nanti kita lanjutkan setelah adzan. Alhamdulillah, kita lanjutkan
keutamaan yang ketiga. Jadi keutamaan yang kedua apa mau? Orang yang berpegang erat dengan Al-Quran terjaga dari terjerumus syahwat yang diharamkan. Ya. Yang ketiga, keutamaan berpegang teguh dengan Al-Quran akan mengantarkan kepada kejayaan umat. Berpegang teguh terhadap Al-Quran mengantarkan kepada kejayaan umat. Jadi kalau umat ini ingin meraih kemuliaan dengan mendalami ilmu dengan baik, mengangkat ilmu dengan baik, dan ilmu Islam tidak ada lain adalah Al-Quran yang merupakan sumbernya ilmu. Sumbernya ilmu. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pertama surat 58 ayat 11. Pertama surat 58 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Insyaallah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan kedudukan orang-orang yang beriman di antara dan juga orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah dengan beberapa derajat, dimuliakan oleh Allah, ditinggikan kedudukannya oleh Allah. Dengan apa? Dengan Al-Quran ini. Dengan Al-Quran. Ya, dengan ilmu. Oleh karena itu, sejalan dengan ayat ini, Allah juga mengkisahkan tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allah mengkisahkan tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Surat Al-An'am ayat 83. Surat Al-An'am ayat 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumih narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim. Iya. Dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa yang kami kehendaki.
Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana, maha mengetahui. Nah, jadi yang dimaksud narfa'u darajat, tafsir dari ayat narfa'u darajat, kami angkat derajatnya manusia itu, artinya bil ilmi, dengan apa? Ilmu, dengan ilmu. Kemudian kita lihat kisah di zaman Nabi Daud, kisah tentang Raja Tolut, kisah tentang Raja Tolut, bagaimana dia diangkat oleh Allah menjadi raja dan namanya diabadikan di dalam Al-Quran, diabadikan di dalam Al-Quran. Surah 2 ayat 247, surah 247. Iya. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu darinya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak. Nabi menjawab, Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas, maha mengetahui. Nah, kenapa demikian? Karena Tolut diberikan karunia ilmu untuk memimpin, ilmu untuk mengelola. Maka ilmu lebih tinggi dari segalanya. Mantul dengan kitab Miftah Darus Sa'adah, Imam Ibnu Qayyim menyebutkan keutamaan ilmu dibandingkan harta itu berjarak 100 lebih keutamaan ilmu dibandingkan dengan harta. Ya, 100 lebih keutamaan ilmu dibandingkan dengan harta. Makanya Nabi ketika berdoa kepada Allah, minta ilmu dengan minta harta, lebih kuat mana? Kalau kita yang berdoa, kuat mana? Kuat mana, Bu? Nanti pulang jangan dikasih uang, baik, kasih ilmu. Ilmu sudah, nggak usah ragu-ragu, nggak usah ragu-ragu. Ilmu Al-Quran Allah angkat nanti. Nah, oleh karena itu menelantarkan Al-Quran, mengabaikan Al-Quran sumber kekalahan. Saya ulangi, menelantarkan Al-Quran sumber, makanya tadi saya bilang apa? Baca Al-Quran. Berarti kalau tidak sama ini kena menelantarkan, kita gak tahu mau Quran, itu menjadi sumber-sumber kemenangan orang kafir. Ngerti loh? Makanya kalau tekan nih, wow. Tadi ini kalau tidak sama ini gue gak nyentuh Quran, itu menjadi tim sukses ya? Hah? Wong kafir, ngerti loh? Dibuka surat Fusilat ayat 26. Ya. Jadi orang kafir supaya bisa mengalahkan umat Islam itu dijauhkan dari Al-Quran. Ya, surat 41 ayat 26. Apa yang diucapkan oleh orang kafir di sana? Dan orang-orang kafir berkata, iya, janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini dan buatlah kegaduhan terhadapnya agar kamu dapat mengalahkan mereka. Insya Allah. Ya, apa kata mereka? Orang-orang kafir berkata, la tasma'u lihadzal Qur'an. Jangan engkau dengarkan Quran itu dengan serius. Jangan kau dengarkan Quran itu dengan sungguh-sungguh. Wal ghaufi, dan bikinlah kegaduhan. Maksudnya apa? Buatlah umat Islam itu sibuk. Bikin umat Islam itu sibuk. Supaya apa? La'allakum taghlibun. Kalau umat Islam sudah enggak mau dengar Quran dan juga melepaskan diri dari Al-Quran, maka
kalian dengan mudah akan mengalahkan umat Islam ini. Jadi salah satu sebab terbesar kekalahan umat Islam adalah jadi nek kula mbak sampean kuwi tetep bertahan menjaga diri, tetep gak gelem maca Quran. Anjene kula mbak sampean kepingin Islam iki nang hancur memang. Makanya kenapa saya tekan tadi itu. Salah satu pertolongan Allah adalah iktisam bil Quran. Salah satu yang menghalangi orang kafir itu menang adalah kita berpegang teguh dengan Al-Quran. Nah, coba jenengan lihat, kita ngaji niki bab napa? Bab apa ya? Setiap kehidupan sehari, tapi tuduhan yang jenengan lihat. Kenapa yang kita yang ngaji-ngaji begini dituduh sing aneh-aneh? Aneh-aneh udah. Kita ngaji bab keluarga, ya, bab bagaimana kita dalam interaksi kehidupan ini biar lurus jalan kita. Masya Allah. Itu karena takut dengan dampaknya ini, Pak, soalnya pengaruhnya besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat generasi rohbaniyun. Ya, Allah menyebutkan ciri-ciri generasi rohbaniyun yang diangkat derajatnya oleh Allah, yang dimuliakan kedudukannya oleh Allah, yang ditinggikan kewibawaannya oleh Allah. Itu sifat-sifat mereka disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kita lihat surat 3 ayat 78 ya, ayat 78 sampai ayat 80. Surat 78 sampai ayat 80. Langsung terjemah. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab. Dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Kemudian, tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Dan tidak mungkin pula baginya menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah dia patut menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu menjadi muslim? nah, penjelasan dari ayat 79 itu, walakin kunu rabbaniyuna bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Ini. Jadi sibuk dengan Al-Quran, membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya. Itu menjadi karakteristik Rabbaniyun. Para Rabbani, yakni orang-orang yang diteguhkan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, yang keempat, keutamaan iktisam dengan Al-Quran. Keutamaan berpegang teguh dengan Al-Quran. Bahwa Al-Quran akan membuahkan ketenangan dan ketentraman. Al-Quran akan mendatangkan ketenangan dan ketentraman. Dalil surat Thaha ayat 124.
Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, 123, maaf 123. Ya, surat Toha 123. Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Insyaallah, ini yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang iktisam bil Quran. Catatan penting bagi kita semuanya, apa korelasinya antara Al-Quran, ilmu Al-Quran dengan ketenangan jiwa? Apa korelasinya? Disebutkan oleh para ulama bahwa ilmu yang bermanfaat semakin dikaji dan didalami, itu menghasilkan dua perkara besar. Ilmu yang bermanfaat ketika dikaji dan semakin didalami menghasilkan dua apa tadi? Dua keutamaan yang sangat dahsyat, dua keutamaan yang sangat besar. Ya, yang pertama menghasilkan syarhu as-sadr. Yang pertama menghasilkan syarhu as-sadr, kelapangan jiwa. Kelapangan jiwa. Jadi jiwanya lapang, pikirannya lapang. Kenapa? Karena ilmu yang berbicara. Jadi melihat masalah itu dengan semakin orang dalam ilmunya, semakin panik atau semakin tenang ketika melihat satu masalah. Dalam kepanikan itu cermin sempitnya ilmu kita. Ya, orang yang gampang panik, gampang resah, kemudian istijal, itu cermin sempitnya ilmu yang dimiliki. Karena ilmu semakin dalam, semakin luas, ilmu apa saja, Pak, itu semakin menjadikan pemikiran jiwa, cara pandangnya itu luas. Ngaten. Sehingga keluasan cara pandang, keluasan pikiran, keluasan hati menimbulkan ketenangan, tenang. Apa saja dengan lihat. Nek niku berpengalaman, wis ahli, niku tenang menghadapi. Dokter sak dokter, tukang pijet sak tukang pijet, olahraga sak olahraga, apa saja sudah. Kalau sudah berpengalaman, semakin dalam ilmunya, niku menghasilkan ketenangan. Makanya ulama-ulama yang betul-betul sudah menyatu dengan ilmu dan sangat dalam, itu gak kemerongsong. Ngerti gak kemerongsong? Napa gak kemerongsong nih? Tawadu, tenang, ngeten. Jiwanya tenang. Ketika dilihat masalahku, dilihat dulu masalahnya apa, tenang, ngeten. Itu menunjukkan kedalaman ilmunya. Tenang, syarhus sadr. Yang pertama. Ya, yang kedua, sabatul qalbi. Sabatul qalb, keteguhan hati. Yang kedua apa? Keteguhan hati. Hatinya teguh, hatinya kuat. Kenapa? Karena ilmu yang semakin dalam itu menghasilkan kekuatan keyakinan. Ilmu yang semakin dalam menghasilkan suatu keyakinan. Nah, keyakinan yang kuat itulah yang menyebabkan jiwanya tangguh, hatinya kuat, yang disebut dengan sabatul qalb. Jenengan lihat.
Nabi dan Rasul kenapa diberi gelar ulul azmi? Apa makna ulul azmi? Apa makna ulul azmi? Orang yang diberi keteguhan jiwa, itu tenang, tahan, sabar, telaten. Itu hasilnya. Sehingga kalau nanti ada satu persoalan dalam kehidupan, apa saja persoalannya itu tenang jiwanya. Gambarannya gimana? Coba dilihat surat Al-Imran, ini gambarannya. Nanti menghasilkan karakter-karakter seperti ini. Ya, kita lihat, Ibu lihat surat Al-Imran 146. Ini karakter yang ilmunya dalam, ilmunya luas, keyakinannya kuat, hatinya teguh. Kita lihat gimana. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kita lihat sifat pertama. Apa sifat pertama? Fama wahanu, mereka tidak bersikap lemah atas musibah apa saja yang menimpa pada mereka di jalan Allah ini. Nggak lemah dengan musibah yang ada. Yang kedua, tidak patah semangat. Tidak patah semangat, tenang, optimis, nggak putus asa, nggak lemes. Yang ketiga, tidak gampang menyerah kepada musuh. Semangat itu membara. Kamu lihat, kenapa kok mereka punya sifat sedemikian itu? Itu kira-kira apa sebabnya? Ya coba. Kok bisa nggak gampang ngeluh, nggak gampang panik, nggak gampang sambat, nggak gampang ngeses, nggak piak-piak kayak uripi. Masalah didik sambat, masalah didik sambat. Ya Allah. Jadi kenapa kok bisa demikian, Pak? Kira-kira terbentuk karakter seperti ayat 46 ini kira-kira gimana? Apa sebabnya kira-kira? Dalamnya ilmu. Dalamnya ilmu dan teguhnya ngerti konsekuensi gitu loh. Enggak nyalah-nyalahin sana, enggak mau itu sana, enggak. Konsekuensi, ngerti konsekuensi. Nah, itu dalam segala hal, Pak. Makanya fakih dalam pengetahuannya itu. Orang yang dalam ngerti tanggung jawab. Seperti bapak-bapak ini, nek wis ngerti tanggung jawab jenis wong lanang nyambut gawe itu pegel, wis gak usah ngomong. Aku nyambut gawe pegel jari sing wedok gak gelem kalah. Aku di omah aku ya pegel ngono. Nggih mboten? Nggih mboten? Gak sampean tok ngono akhire kan. Lah sing lanang gak mau kalah. Kon di omah pegel apa? Ngono kan. Betul kan, Pak? Ayo coba sampean ngomong, aku wong lanang nyambut gawe pegel tak wangi esuk sampai sore iki. Iku demi kamu nyanyi. Ayo sampean bilang begitu, istri jenengan gak akan diam. Aku ndak pikir di omah iki nganggur tok. Wah, mutal gak karu-karuan, Pak. Bisa diancam, mending sampean di omah aku sing kerja, tambah repot sampean. Sampean gak nanggung, gak siap sampean. Makanya wong lanang ojo sampai ngomong ngono. Welek omongan ngene ku elek, Pak. Gak cocok. Gak ketok apa jenenge? Lanange sampean niku. Gak ketok lanange, sampean ketok banci nek ngoten niku. Aku nyambut gawe pegel banci ngene, kalimat wong banci ngene. Gak ngerti konsekuensi. Wis rumah tangga ngeten iki. Pegel ngeramut anak, pegel anak nakal jenenge urip e. Warek tingkat tok, soalnya urip anak sampean. Paham iki, Pak? Wis gak usah disambati, jalani hidup ini sambil berharap kepada Allah. Nikmati capek Anda itu. Pun.
Bapak Ibu, ini diantara keutamaan berpegang teguh kepada Al-Quran. Nah, sekarang apa bahaya meninggalkan Al-Quran? Insya Allah akan kita kaji pada pertemuan akan datang. Ya, ditulis judulnya mohon. Bila Al-Quran ditinggalkan, apa yang terjadi? Ya, bulan depan kita kaji bersama-sama. Baik, sampai di sini kajian kita malam ini, kurang lebih mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.